Shalom saudaraku, para sahabat Kristus dimanapun Anda berada pada saat ini, selamat pagi. Jumpa lagi dalam program Morning Call GPIB bersama-sama dengan Departemen Polkes. Dan pada saat ini bersama dengan saya, Pendeta Marceli Elvira Sirait Ruitenbach, selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Iktus Tumbang Titi Wilayah Kalimantan Barat, hendak mengajak saudara sekalian untuk kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan sebelum kita memulai rangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini. Untuk itu saudaraku, mari bersama-sama sebelumnya kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penjagaan-Mu, penyertaan tangan pengasihan Engkau di sepanjang istirahat malam kami. Dan jikalau pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau boleh kembali membangunkan kami di pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami boleh kembali menerima tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Bahkan semangat yang baru untuk menjalani hari ini. Ya Bapa, tuntun dan sertai kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Hadirlah pada saat ini ya Tuhan di antara kami, urapi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menerima, memahami kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar, seturut dengan kehendak Engkau, bahkan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan yang menjadi bahan perenungan kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-30. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 hingga ayat 30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop yang berbunyi Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Pada pagi hari ini, sesuai dengan sabda bina umat GPIB, kita diberikan judul renungan yang berbunyi suka bekerja sama. Di dalam kehidupan umat manusia, tentunya saudaraku yang terkasih, kita sangat dekat, sangat mengenal dengan sebuah tindakan, dengan sebuah kata yang namanya kerjasama. Dan tidak dapat kita pungkiri, kita sebagai umat manusia tidak bisa terlepas dari yang namanya kerjasama. Kalau boleh kita ibaratkan, kerjasama itu ibarat seperti sebuah busi di dalam sebuah kendaraan bermotor. Walaupun dia kadang-kadang nampaknya kecil atau bahkan seringkali tidak terlihat karena dia terletak di dalam mesin kendaraan tersebut, tapi ketika busi itu tidak ada, maka kendaraan tersebut tidak akan bisa hidup, tidak akan bisa berjalan, tidak akan bisa digunakan dengan baik. Demikian halnya dengan kerjasama di dalam kehidupan kita secara khusus umat percaya. Tanpa kerjasama, kegiatan pelayanan, kegiatan persekutuan tidak dapat berjalan dengan baik. Dan ketika kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, hal itu juga yang dilakukan atau yang disadari oleh Barnabas. Barnabas memahami bahwa ketika pekabaran Injil sudah menyebar luas di banyak tempat, di banyak daerah, maka dia merasa tidak akan mampu ketika ia melayani seorang diri. Dan tentunya ia membutuhkan rekan sekerja, membutuhkan rekan sepelayanan, supaya kegiatan pemberitaan firman Tuhan tetap dapat berjalan dengan baik, tetap tersampaikan kepada banyak orang, dan semakin banyak jiwa yang akan menerima keselamatan dari Kristus. Itu yang menyebabkan Barnabas memanggil seorang rekan sekerjanya yang bernama Saulus, yang di kemudian hari akan kita kenal sebagai Rasul Paulus. Saudaraku yang terkasih, di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini juga kita melihat kerjasama, saling tolong menolong, saling membantu itu sangat dibutuhkan. Hal itu nampak di ayat yang ke-29 dan juga ayat yang ke-30. Dikatakan demikian. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Ketika mengalami kesulitan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita juga membutuhkan rekan sekerja, kita membutuhkan orang lain, sebab Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, selain sebagai makhluk yang mulia, kita juga diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Dan di dalam kelemahan kita, di dalam kerapuhan kita, keterbatasan kita, kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain, dengan sesama kita. Namun sayangnya dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering merasa diri kita mampu, diri kita bisa untuk melakukan segala sesuatunya sendiri, sehingga kita tidak mengikut sertakan orang lain. Dan lebih mengerikannya lagi ketika kita tidak mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan ini, karena merasa kita bisa, karena merasa kita mampu. Padahal tanpa Tuhan, tanpa sesama kita, segala sesuatu tidak dapat berjalan dengan baik. Kalau kita mengingat, pada tanggal 17 Agustus yang lalu kita bersama-sama seluruh bangsa dan juga negara Indonesia boleh merayakan hari kemerdekaan. Ketika kita melihat kembali ke sejarah di masa lampau, tanpa kerjasama dari para pahlawan kita, dari para pendahulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan, maka mustahil Indonesia bisa merdeka. Karena kerjasama, karena saling bahu-membahu, karena bergandengan tangan, saling tolong-menolong. Demikian halnya dengan kehidupan pelayanan. Demikian halnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bekerja samalah dengan baik dengan sesama kita, dan jangan lupa bekerja samalah dengan Tuhan. Karena saudaraku yang terkasih, bukankah kita semua adalah rekan sekerja Tuhan? Amin.
Saudaraku, mari sejenak kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kembali menguatkan kehidupan beriman kami. Kami sebentar akan memulai rangkaian kehidupan kami sehari-hari di sepanjang hari ini ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami, jagai kami, pelihara kami, berkati kami ya Tuhan. Bahkan mampukanlah kami ya Bapa untuk boleh saling bekerja sama, untuk boleh saling mengasihi, untuk boleh saling menghormati, menghargai yang satu dengan yang lain. Terlebih lagi ya Tuhan, ingatkan kepada kami untuk boleh senantiasa saling bekerja sama dengan Engkau, dengan cara mengandalkan Engkau, mengikut sertakan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Walaupun pada saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi virus corona yang belum berakhir pada saat ini ya Bapa, biarlah dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Kau yang boleh senantiasa memampukan kami, menjagakan kami, untuk boleh tetap saling mengasihi, untuk boleh tetap saling menghargai, bahkan mengikut sertakan sesama kami yang ada di sekitar kami. Jauhkanlah dari segala kekhawatiran, dari segala kecurigaan di antara kami ya Tuhan, melainkan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa, mampukan kami untuk saling bekerja sama yang satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kami boleh menjadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Ya Bapa, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, kami memohon sekali lagi tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Pimpin dan sertai ya Tuhan, sehingga kami semua mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar saja. Ya Bapa yang penuh kasih, pelihara kami senantiasa ya Tuhan di sepanjang hari ini, bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kami, bahkan bersama-sama dengan semua orang yang boleh kami kasihi, sehingga berkat-berkat Tuhan boleh senantiasa kami syukuri dari hari ke hari. Ini doa kami ya Tuhan, ini ungkapan syukur hati kami ya Bapa, yang kami naikkan dan alaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih karena boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.